Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat sore. Kembali lagi kita di Tribun Bisnis Forum, seri ke-15. Dan tentunya pada sore hari ini, pada edisi kali ini, tentunya menjadi hari yang sangat luar biasa, ya, karena kita akan diskusi soal investasi. Dan tentunya saya, Sukmawati Ibrahim, host ada di kantor Tribun Timur. Kedua narasumber saya juga ada di kantornya masing-masing, mengingat sekarang masih kondisi pandemi ya. Kita masih harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi meskipun kondisinya adalah virtual, tetapi saya pikir tidak mengurangi semangat kita untuk tetap berinvestasi pastinya ya. Dan pada sore hari ini juga kita akan mengupas tuntas terkait itu, karena sudah ada narasumber keren yang sudah meluangkan waktunya di sini. Dan saya sapa dulu, yang pertama ada pemimpin wilayah PT Pegadaian Persero Kanwil Makassar, Bapak Haji Alim Sutiono. Assalamualaikum Pak Alim, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Salam ya Pak buat ya. Tribuners. Tribunas. Bahagia selalu, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua pastinya ada Regional CEO Bank Mandiri Syariah RO 8 Makassar, Bapak Kemas Erwan Husaini. Selamat sore Pak Erwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Sukma dan Tribuners, selamat sore juga Pak Alim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dan selamat sore pastinya untuk Tribuners di rumah yang sudah siap-siap untuk menyaksikan ya diskusi kita pada sore hari ini, dan mungkin sudah ada gambarannya, sudah ada yang ingin ditanyakan mengenai tabungan emas. Nah, kebetulan sekali tentunya Pak Erwan dan juga Pak Alim akan menjelaskan kepada kita mengenai manfaatnya menabung emas untuk jangka panjang ya, sesuai dengan tema kita yang diangkat pada sore hari ini, manfaat jangka panjang tabungan emas. Pak Alim, Pak Erwan, kita tahu bersama bahwasanya di tengah pandemi banyak sekali masyarakat berlomba-lomba untuk investasi. Yang punya uang cash banyak nih misalnya ya, yang mungkin yang banyak uangnya di bank, itu berlomba-lomba untuk investasi emas, ya kan? Karena kita tahu seiring waktu juga ternyata emas ini mengalami kenaikan yang terus-menerus ya. Tidak ada, justru makin naik. Jadi masyarakat akhirnya memilih investasi emas untuk biar buat jaga-jaga ke depannya ya. Ada juga sih yang bilang karena takut resesi dan sebagainya. Tapi gue pikir intinya investasi emas itu benar-benar manfaatnya bagus untuk kita semua. Ya, untuk tabungan masa depan lah pokoknya. Ditambah lagi ada kemudahan-kemudahan yang diberikan baik oleh Pegadaian sendiri dan juga Bank Mandiri Syariah sendiri dalam memiliki emas gitu. Kan kadang orang berpikir gini Pak, mau menabung emas tapi kan harganya mahal ya kan, kita tidak punya uang cash yang banyak untuk misalnya beli secara langsung. Nah, Pegadaian dan juga Bank Mandiri Syariah menghadirkan solusi bagaimana masyarakat bisa memiliki emas dengan mudah dengan sistem cicil kalau di Bank Mandiri Syariah ya, dan juga ada penabung emas yang digiatkan oleh Pegadaian. Tapi Tribuners di rumah juga sepertinya sudah penasaran sekali Pak. Kita ingin mendengarkan gambarannya dulu deh sekarang, karena kan ini sekarang sudah memasuki 6 bulan ya pandemi. Dan tentunya kita ingin mengetahui bagaimana kondisinya, bagaimana gambaran masyarakat nasabah ya terkait tabungan emas ini. Apakah memang makin kesini makin meningkat, makin banyak yang datang ke Pegadaian misalnya, atau di Bank Mandiri Syariah, atau mereka juga justru lebih banyak mengakses via mobile-nya ya, karena kan masing-masing juga sekarang sepertinya sudah transformasi ke digital. Pegadaian punya aplikasinya dan juga Bank Mandiri Syariah juga punya aplikasi. Tapi saya ke Pak Alim dulu nih. Pak Alim mungkin silakan bisa dijelaskan, digambarkan bagaimana sekarang kondisinya nih masyarakat yang berlomba-lomba untuk menabung emas. Silakan Pak Alim. Oke, makasih Mbak Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua para Tribuners di acara kita pada siang hari ini. Mungkin kita sedikit dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tentu
banyak hal atau banyak sebab yang membuat kondisi perekonomian, usaha semua terganggu. Nah, di era yang seperti ini tentu bagi masyarakat juga mengalami banyak kendala di dalam melakukan usaha. Sehingga mau tidak mau atau pada kenyataannya, faktanya pada hari ini usaha, ekonomi semua turun. Nah, kondisi-kondisi ini perlu disikapi dengan baik dalam masyarakat. Tentu harus pandai-pandai atau pintar-pintar mengelola keuangannya. Dalam beberapa bulan ini saya juga mengadakan sejenis talk show seperti ini, yaitu webinar emas, momen emas di era kemerdekaan RI yang ke-75, supaya masyarakat bisa memilih investasi yang tepat buat jaga-jaga dalam kondisi pandemi. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Namun demikian bagi masyarakat ini tentu harus memiliki pilihan. Kita tentu ketika kita hari ini mau mencoba atau sudah ada masyarakat yang menyimpan dananya dalam bentuk investasi, saham, surat berharga, tapi pada hari ini kondisi pasar modal pun sangat mengkhawatirkan. Artinya karena usaha sendiri juga banyak hal yang membuat turunnya nilai saham, turunnya bisnis-bisnis di masyarakat, termasuk bahkan yang paling level terkecil pun. Orang hari ini tidak boleh berkumpul sembarangan, sehingga ketika kita mau ke mall, ke toko, makan, semua kita kurangi. Mau dibilang kalau para ibu-ibu nih, kalau atau para tribuner yang ibu-ibu, hari ini pendapatan suaminya turun, uang belanjanya turun. Nah, ini harus kita sikapi dengan menjaga atau membuat dana simpanan atau dana talangan buat kehidupan rumah tangga. Ini adalah cara cerdas bagaimana kita mengelola keuangan di masyarakat. Nah, kalau semuanya dalam kondisi turun seperti ini, kemudian kita harus mengeluarkan uang untuk investasi kayak tadi Mbak Sukma sampaikan, tetapi sifatnya menjadi beban berupa cicilan. Saran saya kita bisa bagi hari ini. Kalau ibu-ibu hari ini biasa pakai make up untuk pergi ke mall, mungkin bisa dikurangi. Lipstiknya sebulan yang bisa 3, hari ini cukup 1 saja. Nah, yang 2 ini kita alihkan ke investasi. Ini mudah-mudahan ibu-ibu hadir di sini bisa menyimak. Terus kalau hari ini biasanya kita dalam sebulan atau seminggu kita pergi ke mall makan malam, kita kayaknya tidak perlu makan malam, makan di rumah saja. Nah, ini dana ini bisa dijadikan talangan untuk cadangan ketika kita dalam kondisi darurat. Namanya dana darurat. Jadi kalau kita bikin 100%, dana darurat itu ada 30% yang harus kita simpan. Tetapi kalau simpannya ditaruh di saham, kemudian saham turun, jadi bukan jadi dana darurat, malah bisa menjadi dana loss. Nah, maka hari ini saya sarankan untuk menyimpan dalam bentuk apa yang paling menguntungkan. Kalau mau kita sebut hari ini, ya tentu kalau Pegadaian mudah-mudahan Bank Mandiri sama, kita simpan emas. Emas itu paling tidak tahan dari nilai inflasi, kemudian tahan daripada penilaian tukar dibandingkan. Jadi saya tidak suruh semua sahamnya dijual kemudian jadi ditukar emas, tidak. Ibaratnya kalau harus bijak menaruh telur tidak dalam satu keranjang supaya bisa selamat ekonomi kita. Nah, yang paling mudah, kenapa harus emas? Begini, emas itu kalau tadi ya bisa selamat dari inflasi, dari nilai tukar, dan tentu yang ada lagi kelebihannya, yaitu menjaga aset, mudah dibawa-bawa, mudah ditukarkan. Hari ini bisa saja kita beli. Hari ini katanya properti turun, kita beli. Tapi ketika kita butuh, kita jual sulit, tidak akan cepat. Maka pilihannya emas. Nah, ada kita kutip sedikit kisah Rasulullah bagaimana ketika akan membeli hewan kurban atau akikoh dengan memberikan kepada sahabatnya 1 dinar emas. 1 dinar emas ini ukurannya itu 4,3 gram atau 4,25 tepatnya. Kalau kita kurs harga dinar hari ini
dengan harga emas yang 1 juta, maka kita dapat uang itu 4.300.000. 4.300.000 masih bisa untuk mendapatkan 1 ekor kambing. Ini hanya ilustrasi bagaimana 1.400 tahun yang lalu dibandingkan sekarang daya tahan emas dari nilai tukar maupun inflasi itu begitu kuatnya. Nah, ini tentu pilihannya dari masyarakat. Kami hanya mencoba menyampaikan, tapi insya Allah tidak salah lah, karena bagaimana Pegadaian 119 tahun perusahaan ini bisa bertahan karena yang menjadi jaminan kepada masyarakat itu adalah emas. Itu kayaknya bisa menjadi clue point daripada bagaimana kita menyimpan dana talangan. Tapi ketika membeli emas jangan jor-joran, jangan katanya paling timil Pegadaian beli emas itu bisa nahan sehingga beli banyak-banyak kemudian tidak kuat untuk kehidupan sehari-hari, tidak disarankan. Jadi 30% kalau misalnya 1.300.000 lah bisa kita belikan emas. Saya rasa itu sebagai pembuka saya, dan emas itu banyak keuntungannya, banyak manfaatnya, mudah dibawa, dan yang paling liquid hari ini. Bisa dibeli di mana saja, mudah-mudahan sih di Pegadaian, karena Pegadaian BUMN milik negara yang sudah 119 tahun ngurusin emas, gitu maksudnya. Mudah-mudahan bisa menjadi clue masyarakat pada siang hari ini. Terima kasih. Siap. Oke, jadi tadi Pak Alim, kalau misalnya list tipnya kita yang ibu-ibu di rumah, para Tribuners misalnya nih, yang biasanya pakai 3 dikurangi jadi 1 aja, wah, kayaknya bisa gawat tuh Pak. Mereka jadi marah kalau misalnya istrinya mungkin dilarang nambah list tip. Jadi bencana malah. Tapi saya pikir kalau untuk investasi ya apapun bisa kita korbankan ya, ini demi masa depan juga ke depannya kan, mengingat kita juga belum bisa menebak kapan kondisi juga akan membaik. Nah, kalau ada uangnya kenapa tidak kita untuk tidak berinvestasi emas. Nah, Sukma, aku dapat clue pakai lipstick ini dari artis-artis loh. Kemarin saya kan mewawancari beberapa artis. Mbak, apa sih yang kan ini sekarang tampil di TV, diundang acara berkurang, apa? Saya bilang, saya ngurangin lipstick sama make up Pak Alim itu. Ya saya coba omong, kayaknya bener juga. Jangan-jangan istri kita pakai make up kalau lagi jimit aja atau lagi video call saja kan, itu pun sama suaminya. Berarti kayaknya cukup separuh, tidak perlu 1 Mbak Sukma. Harus hemat. Tapi siap, terima kasih banyak Pak Alim. Oke, itu sebagai pembuka tadi ya. Sekarang saya ke Pak Erwan nih. Pak Erwan, kita tahu di Bank Mandiri Syariah juga kan memiliki salah satu program ya, yang program cicil emas itu. Ya. Nah, saya pikir juga di tengah tadi juga Pak Alim sudah banyak bicara bahwasanya masyarakat mulai menggeliat mereka untuk berinvestasi emas dibandingkan yang lain, karena emang lebih menjanjikan lah ya ketimbang misalnya beli properti atau apapun itu. Nah, kalau Pak Erwan sendiri melihat bagaimana dengan Bank Mandiri Syariah, apakah trennya masyarakat memang mulai berlomba untuk mengikuti program cicil emas itu tadi, atau bagaimana Pak? Dan mungkin juga bisa disampaikan juga syaratnya kalau misalnya kita mau cicil emas di Bank Mandiri Syariah itu memang ada minimalnya. Pak Alim tadi kan sampaikan kalau bisa jangan sampai melebihi batas kemampuan ya, kalau bisa 30% dari apa yang kita punya misalnya. Nah, kalau di Bank Mandiri Syariah itu bagaimana Pak sistemnya? Silahkan Pak Erwan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sukma. Selamat sore Tribuners, Pak Alim gitu ya. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Alim gitu ya. Kalau boleh saya cerita tentang apa itu investasi, boleh nggak ya Mbak Sukma ya? Saya boleh, ada bahan. Boleh Pak, silahkan Pak. Ada bahan. Boleh, mau di-share ya? Boleh. Saya share ya, izin saya share ya. Oke. Oke, sebentar. Oke. Ya, ini ya. Tadi Pak Alim, saya setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Alim gitu ya. Kenapa harus emas gitu ya? Kenapa tabungan atau investasi emas atau bahasanya macam-macam ya. Kalau di Pegadaian ada tabungan emas, kalau di kita ada cicilan emas gitu ya. Tapi intinya memang saya sangat menyarankan juga salah satu bentuk investasi itu adalah di emas. Nah, kalau kita cerita tentang investasi gitu ya, apa itu investasi adalah mengalokasikan uang gitu kan atau sumber daya lain dengan ekspektasi keuntungan di masa depan. Jadi kalau Pak Alim tadi cerita sekitar 30% dari pendapatan kita itu memang harus di dalam bentuk investasi.
Dan investasi yang paling sederhana, yang paling simpel adalah yang memang memiliki emas ya. Terus kenapa harus berinvestasi? Karena memang kita tuh tanpa sadar nanti inflasi itu akan menggerus nilai uang kita. Ini sebagai contoh aja nih, contoh bahwa kalau tadi Pak Alim sudah bicara juga, kalau uang 4 juta dipegang ya Pak Alim ya, kita dapat apa gitu ya. Kalau pada tahun 90-an mungkin kalau kita pegang uang 4 juta mungkin kita dapat sepeda motor gitu ya. Tapi kalau sekarang kita tahun 2019 lah katakanlah kita pegang uang 4 juta 2020 ini, mungkin kita dapat sepeda juga tapi tanpa motor. Tapi sekarang pun sepeda juga ada beberapa yang udah nggak dapat lagi dengan harga 4 juta ya Pak Alim ya gitu ya. Di yang lagi marak-marak sekarang itu nggak dapat lagi di harga 4 juta gitu ya. Terus kapan saat yang tepat berinvestasi? Nggak ada pernah kata terlambat juga gitu ya. Untuk berinvestasi itu harus sedini mungkin. Sekarang lah gitu ya. Saatnya mungkin nanti setelah dengar saya, dengar Pak Alim gitu ya, harus segera berinvestasi gitu ya. Untuk saat ya terutama di saat masa produktif yang pada saat kita lagi menghasilkan gitu ya. Nah kemudian bagaimana caranya adalah tadi kita harus tentukan tujuan investasi kita itu apa gitu ya, ke masa depan. Apakah kita pengen punya rumah, pengen beribadah gitu ya. Kalau kaum muslim, umat muslim secara umumnya pasti punya bercita-cita ingin haji dan umroh gitu ya, atau pengen untuk sekolah anak atau masa depan anak gitu, atau pengen liburan. Ya, liburan itu udah pastilah kaum milenial kan pasti pengen liburan itu udah jadi cita-cita. Nah, kalau tadi Pak Alim cerita 10%, kalau saya minimal 10% aja lah. Terus dari pendapatan itu minimal banget tuh. Kalau udah 30%, sangat-sangat bagus sekali gitu ya. Kita sisihkan untuk investasi gitu ya. Nah, terus ragam-ragam investasi apa? Banyak sekali kan yang ditawarkan di pasaran sekarang kan, ada asuransi, ada properti, ada deposito gitu ya. Ada reksadana, saham, sukuk gitu ya, surat berharga itu. Nah, kemudian ada emas. Emas itu perhiasan ya, bisa dinar, bisa logam mulia gitu ya. Oke, kemudian lagi, nah itu kenapa harus emas? Kan kenapa kita topiknya hari ini kenapa harus emas gitu ya? Nah, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Alim juga, gitu. Mungkin saya lebih mempertegas saja bahwa investasi emas itu secara, kan kita itu kadang-kadang berinvestasi suka mikir gitu ya Pak Alim, biasanya orang-orang itu suka mikir ya Pak Alim ya, resikonya apa, kalau ini apa gitu. Kalau saya bicara langsung ke emas saja, kalau emas itu kan secara ininya, secara resiko ya, tingkat hasilnya itu ya memang nggak tinggi-tinggi banget gitu ya, ya sedang-sedang saja gitu ya, tapi insya Allah aman. Secara tingkat risiko dia rendah, tingkat kesulitan rendah ya. Cuma beli emas gitu kan, nyimpennya juga nggak ribet-ribet sekali gitu ya, nggak perlu disiram gitu, nggak perlu dipupuk kalau kita berkebun gitu ya. Kalau kita punya rumah nggak mesti dicat tiap tahun gitu ya. Kalau itu, jadi secara tingkat kesulitannya tuh rendah sekali gitu ya. Proteksi nilai, berfungsi, secara likuiditas baik gitu ya. Kita bandingkan dengan tadi Pak Alim bicara tadi reksadana atau saham atau sektor real yang lainnya gitu, insya Allah kita secara ini. Nah, terus sepanjang tahun ini kita memiliki lebih dari 14% melewati hasil portofolio yang lain. Ini secara sumber dari Bloomberg ya, investasi utama mengenai logam mulia itu angkanya itu di 14% melewati hasil portofolio lain. Ya, di sini ada reksadana, ada kalau kita nyimpan USD atau Singapura dolar, kalau kita berbicara di saham, reksadana gitu ya. Jadi insya Allah sih menjanjikan gitu ya. Kemudian emas itu juga mudah untuk diuangkan gitu ya. Karena apa? Karena standar internasional kan harganya berubah-ubah, standar internasional, kemudian tidak dapat dimanipulasi, terus nilai tukar emas itu menyesuaikan kurs mata uang dunia. Jadi insya Allah baiklah gitu ya. Nah kemudian emas itu apa harus emas ya, lagi-lagi kita emas itu menaklukkan depresiasi nilai uang ya. Tahun 90-an lah gitu ya, Mbak Tukma baru lahir gitu ya, Oh iya. harganya itu 17.000 per gram gitu ya.
17.000 Pak. Ya, 17.000 per gram. 2019 kemarin masih di 659.000 per gram, gitu ya. Jadi kalau kita sudah nyimpen nyimpen emas, dulu harga emas 150 gram itu 2.250.000, ya. Tahun 2019 98 juta. Tapi hari ini gitu ya, sudah lebih dari 130 juta lebih gitu ya, di harga 150. Jadi angka setahun pun juga luar biasa tuh kenaikannya gitu ya. Jadi depresiasi. Nah, tadi juga ilustrasi dari emas itu nggak berubah sebenarnya, nilai emas itu nggak berubah. Nilai emas itu tetap sebenarnya kan. Kalau kita pegang uang gitu kan, uang itu terkena inflasi tadi. Pak Alim kan bicaranya tadi mengenai diilustrasikan domba gitu ya. Domba itu 1.400 tahun yang lalu ya, di zaman Rasulullah itu 1 dinar itu beratnya itu 4,25 gram ya. Kita bicara tahun lalu lah ini, 1 dinar itu 4,25 gram itu setara dengan 1 ekor domba gitu ya. Sekarang pun juga relatif juga masih sama gitu. Jadi artinya nilai 1 dinar 1.400 tahun yang lalu dengan sekarang itu nilainya sama. Jadi alangkah baiknya kalau kita punya uang, ingin berinvestasi, pilihan yang tepat salah satunya adalah, yang utama kalau menurut kami adalah memang harus di emas. Jadi karena apa? Karena kadar inflasi emas itu sama dengan 0% gitu ya, sedangkan bandingkan dengan nilai inflasi rupiah. Dulu 5 gram emas itu sama dengan 10 rupiah. Nah kalau sekarang berapa? Nilai 5 gram itu sudah sampai hampir 5 juta gitu per hari ini gitu kan. Terus rata-rata kenaikan harga emasnya terus naik terus ya, harga emas itu rata-rata kalau kita hitung persentase ada 9,5% per tahun. Itu sih bahan-bahan kami. Terus salah satunya kalau bentuk di Bank Syariah Mandiri, tadi kan Mbak Tukma nanya mengenai pola kepemilikannya adalah dengan pola cicilan emas ya. Cicilan emas alhamdulillah mirip sih dengan Pak Alim juga menawarkan juga tadi tentang tabungan emas. Kalau pengen melalui Bank Syariah Mandiri, polanya adalah melalui cicilan emas. Itu syarat minimalnya 5 gram gitu ya. Tapi kita juga ada batasan maksimum 150 juta per orang per nama. Gitu. Jadi artinya memang kita batas juga ada pembatasan karena menghindarkan kalau ingin ada yang berspekulasi gitu ya terhadap ini. Jadi jangan jadikan emas ini adalah untuk wadah berspekulasi gitu ya. Tapi jadikanlah pasang niat untuk berinvestasi untuk menjaga nilai uang yang kita miliki di masa yang akan datang. Itu sih, Mbak Sukma. Dan alhamdulillah memang trennya sekarang saya sangat setuju dengan Pak Alim. Jadi memang harus dikurang-kurangin lah biaya-biaya hidup yang nggak penting-penting gitu ya. Tadi beli lipstik, tadinya ya. Aja gitu ya. Tadinya ke ngopi-ngopi bareng lah. Ngopi bareng seminggu bisa 3-4 kali, mungkin minimal 1 kali lah seminggu itu. Di rumah aja Pak, biar gratis. Di rumah aja. Dan itu biar apa? Bentuknya salurin aja, bisa tabung emas di Pegadaian, cicil emas melalui Bank Syariah Mandiri. Jadi insya Allah akan apa ya? Secara ini nanti insya Allah akan kita nikmatilah hasil dari kita berinvestasi sekarang, pasti insya Allah akan kita nikmati. Itu sih dari kami, Mbak Sukma gitu kan. Pak Irwan, terima kasih Pak Irwan. Saya ke Pak Alim lagi nih. Pak Alim, kalau kita tadi kan jelas banget juga disampaikan sama Pak Irwan ya, trennya ternyata dari tahun ke tahun, wow ini investasinya juga nilainya semakin tinggi dan trennya juga masyarakat juga semakin banyak yang ingin berlomba-lomba berinvestasi emas. Tapi dalam situasi pandemi seperti sekarang Pak Alim, itu apakah memang masyarakat berbondong-bondong untuk investasi, ataukah memang sekarang adalah waktu yang tepat untuk investasi? Karena kan banyak juga biasanya orang jauh-jauh hari sebelum untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, mumpung harga emas turun misalnya, mereka banyak tuh beli emas. Jadi sebenarnya waktu yang tepat untuk beli emas itu kapan Pak? Sekarang kah atau pas murah-murahnya? Gitu. Silakan Pak Alim. Kalau mengenai kapan waktu investasi, tadi Pak Irwan sudah jelaskan tuh. Tahun 90 harga emas itu masih 17.000. Jadi memang kalau untuk berinvestasi, kalau emas itu tidak seperti saham. Kalau saham kan pada saat nilai turun kita lihat perusahaannya punya
punya potensi atau punya potensi atau gambaran likuiditas maupun usahanya akan bagus, kita beli. Tapi kalau untuk emas beda. Untuk emas kayak Mbak Sukma kalau wawancarai saya kan ini, Mbak Sukma terakhir wawancara saya harga emas berapa? 400-an kalau nggak salah kan? 400 atau 300. Hari ini berapa? 1 juta loh. 1 juta. Jadi kita wawancara dengan acara hari ini sudah 2 kali lipat. Kalau kita simpan dalam bentuk emas, kekayaan kita meningkat sudah 2 kali lipat. Tapi yang mau saya sampaikan ini, kalau untuk investasi emas, Mbak Sukma punya uang, beli. Sedikit demi sedikit. Saya kalau tadi cicilan emas di Bank Mandiri tentu ada batasan, saya belum dapat dari masyarakat. Tapi kalau untuk Pegadaian, punya uang 10.000 sudah bisa ditaruh di tabungan emasnya Pegadaian. 10.000 Pak? 10.000. Wow. Jadi betapa mudahnya dan betapa murahnya. Jadi orang investasi sudah nggak mikir berapa puluh juta atau berapa juta saya simpan. Di Pegadaian 10.000. Inilah tadi masyarakat di era pandemi usahanya menurun, kemudian kegiatan menurun, sudah. Kita harus pintar-pintar, istilahnya para ibu rumah tangga itu harus pintar-pintar mengelola ekonominya, mengelola uangnya. Nah, hari ini Pegadaian punya uang 10.000 tidak harus datang ke outlet. Karena datang ke outlet, naik Gojek, udah biaya lagi. Sudah pakai Pegadaian Digital Service, jadi ada di HP, langsung Pegadaian Digital Service, bisa langsung klik di situ di Play Store tentang itu ada menabung emas. Jadi punya uang 10.000 masukkan nabung emas itu langsung sambil tiduran di rumah. Karena memang enak gitu kan, kalau tidur nggak perlu lipstick kan hari ini, nggak ada yang lihat. Pakai gitu kan. Pakai. Siapa tahu tiba-tiba selfie. Kalau pakai juga berarti ya tadi dikurangin. Kurangin ya Pak ya. Tapi tadi tidak ngopi-ngopi di kafe kan? Nah itu yang. Tidak Pak, itu yang dikurangi Pak, jarang itu nongkrong. Itu yang kita sekarang masukkan ke tabungan emas dengan 10.000 dengan HP. Hari itu juga atau besok paginya sudah muncul. Begitu bangun tidur, emasku sudah bertambah di tabungan emas hanya dengan lihat melalui HP. Kemudian itu bisa kita lihat kursnya berapa. Betapa mudahnya hari ini orang mau berinvestasi, nggak susah-susah. Buka tabungan emas di Pegadaian, bisa lihat, bisa menabung dari rumah. Mau dipakai, mau diambil, bisa juga. Malam, besok pagi saya mau beli hijab terbaru. Nah, langsung klik, besok keluar juga sudah di rekening, bisa diambil di ATM untuk belanja. Betapa bisa digadaikan nggak Pak? Bisa digadaikan nggak Pak emas yang kita beli, misalnya nabung nih, terus ini udah cukup 1 gram, 2 gram, 3 gram misalnya, bisa saya gadaikan lagi nggak untuk kalau misalnya butuh uang? Hari ini kan judulnya investasi. Ya saya mengajaknya investasi. Nanti biar sama Mas Erwan. Tapi kalau ada mau beli apa aja, silahkan itu. Di situ juga ada melalui HP kita mau gadaikan, besok sudah masuk di rekening Mbak Sukma berapa uang yang dibutuhkan dari simpanannya di tabungan emas itu. Misalnya sudah punya 1 kilo, saya mau gadaikan 100 gram. Ya itu dia. Maksud saya apakah aplikasi yang Pegadaian punya kita bisa gunakan juga untuk menggadaikan emas misalnya kalau butuh uang. Saya ikutin punya Mas Erwan aja tadi. Jadi itu bisa mau pergi haji, mau nyicil bayar sekolah, mau bayar listrik, telepon, pakai tabungan emasnya bisa. Tapi hari ini saya mau ngajak ibu atau para tribuners yang hari ini, investasi emas itu tujuannya adalah membuat dana cadangan supaya dalam kondisi pandemi COVID ini keuangan kita tetap stabil, tetap tumbuh, apalagi harga emas begitu luar biasanya ya. Saya tuh ingat kayaknya wawancara saya terakhir dengan Tribun itu harga emas masih 400 atau 500. Hari ini sudah 1.050.000. 1 juta, iya betul. Sudah 2 kali lipat, dan itulah manfaat yang diberikan dengan kita melakukan investasi emas. Tadi banyak itu kalau materinya Pak Erwan luar biasa, itu bisa digunakan masyarakat. Tapi yang paling penting masyarakat tidak terlalu galau dengan kondisi COVID, karena tetap masih ada jalan yang terbaik, jalan keluar. Di mana kenapa saya harus contohnya lipstick?
hari ini yang paling berperan melakukan tabungan emas, melakukan investasi itu para wanita atau para perempuan. Makanya saya kasih contohnya lipstik. Ketika dia bilang lipstik, itu pasti langsung dikurangi tuh rokok bapaknya, yang lain-lainnya itu bapaknya dipotong. Tapi saya kasih contoh ibu-ibu dulu aja. Gitu Mas Umar. Iya. Terima kasih. Mantap. Ya, terima kasih Pak Alim. Mungkin juga Tribuners di rumah ada yang langsung bilang lah, ini kenapa Pak Alim malah menceritakan saya? Ini saya yang melarang Bapak saya untuk merokok demi beli listrik. Tapi baik, saya ke Pak Irwan dulu. Pak Irwan tadi ini menarik ya. Tadi juga dipaparkan mengenai memang investasi emas itu nilainya juga makin tahun makin luar biasa lah, makin tinggi. Ya kan? Nah, kalau di Bank Mandiri Syariah, apakah misalnya kalau kita misalnya sudah punya tabungan nih Pak, misalnya sudah ada tabungan 50 gram dengan sistem cicil itu tadi. Tapi ketika misalnya butuh uang, apakah itu bisa ditarik dalam bentuk dana tunai juga di Bank Mandiri Syariah? Dan apakah misalnya itu jadi tabungan, bisa jadi dimasukkan ke tabungan kita Pak, ke tabungan yang simpanan yang dalam bentuk uang itu, bukan emas? Baik, Mbak Sukma, baik, terima kasih. Jadi memang untuk kepemilikan emas melalui Bank Mandiri Syariah itu adalah sistem cicilan emas. Ya. Jadi sistem cicilan emas itu pada hari ini Mbak Sukma atau Tribuners ada keinginan untuk berinvestasi emas, katakanlah 10 gram gitu ya, 10 gram emas, terus dicicil. Hari ini Mbak Sukma datang, terus dengan harga emas katakanlah kita bicara 1 juta, berarti harga emas itu 10 juta kan, 10 gram 10 juta. Terus memang kami minta ada uang muka ya, semacam DP gitu ya. Kemudian yang 8 juta itu dicicil atau diangsur selama jangka waktu 2 tahun, atau mau 3 tahun, atau 4 tahun gitu ya. Nah, kemudian setelah nanti di jangka waktu dan habis jangka waktu ya, jatuh tempo, di katakanlah 2 tahun, emas 10 gram itu pada saat kita akad hari ini, emasnya itu sudah kita beli dari Antam gitu ya, kita sudah beli secara fisik selama masa pembiayaan, selama masa cicilan, emas itu dititip di bank kami, di Bank Mandiri Syariah. Nanti setelah habis jangka waktu, emas itu nanti beralih kepemilikan ke Mbak Sukma gitu kan. Langsung saya ambil nih misalnya. Ya, okay. Kalau sudah diambil, misalnya nanti sudah jadi punyanya Mbak Sukma, di kepemilikan Mbak Sukma, saran saya juga kalau ada kebutuhan atau ada apa, jangan langsung dijual gitu kan. Gadaikan gitu ya Pak ya? Saya ke Pegadaian atau bisa di tempat Pak Alim gitu ya. Pokoknya jangan dijual dia Pak Alim ya. Emas itu jangan dijual. Emas itu digadai ya. Karena apa, nanti nilai emas itu nanti sayang kalau kita jual emas, tapi kita gadai ya. Kalau ada rezeki lah untuk itu bisa digadai di Bank Mandiri Syariah Pak? Bisa digadai. Ya, bisa digadai. Jadi sebenarnya dua-duanya bisa ya, kita mau beli bisa juga, bisa dicicil, bisa digadai juga ya. Jadi sebenarnya tidak perlu menyiapkan, mau beli emas 10 gram, tidak perlu harus punya uang 10 juta, tapi karena bisa sedikit demi sedikit gitu Pak Irwan ya. Iya, dicicil. Ya, luar biasa. Pak Irwan, itu antusiasnya masyarakat Makassar sekarang gimana Pak sejak ini? Apakah memang ada penambahan, itu peningkatannya berapa persen kira-kira? Peningkatannya itu jadi begini, saya tuh begitu kita awal-awal memasarkan produk cicilan emas ini, sebenarnya emas LM ini agak kurang populer gitu ya. Kalau saya boleh sebut di masyarakat kita di Sulawesi Selatan tuh agak kurang populer gitu ya. Oh, nggak dipakai soalnya Pak. Iya, yang populer itu kan emas perhiasan yang di gelang atau yang di tangan gitu ya, atau dipakai gitu ya. Tapi lama-kelamaan kita edukasi lah ya, biar melek berinvestasi, salah satunya melalui logam mulia gitu ya. Nah, lama-kelamaan alhamdulillah ya, kenaikannya cukup signifikan ya, naiknya tuh bisa sampai 25% sampai 30% lah kenaikannya itu. Bertahun itu Pak? Iya, kenaikan itu secara year on year ya, itu kenaikannya itu sekitar 25 sampai 30%. Terutama di kondisi sekarang ini ya, mungkin karena tadinya THR dipakai buat pulang kampung, sekarang THR-nya disimpan buat apa namanya,
Beli emas, cicil emas gitu ya. Investasi gitu kan, tadinya alokasinya liburan, sekarang ini terus itu. Jadi apa trennya untuk berinvestasi itu juga tinggi melalui emas ya tentunya gitu. Itu sih Mbak Sukma. Luar biasa. Oke, saya ke Pak Alim, Pak. Itu rata-rata yang datang atau yang menabung emas itu umurnya berapa, Pak? Rata-ratanya. Apakah memang banyak yang usia-usia muda atau gimana, Pak Alim? Jadi gini, kalau di kita kan kebetulan Kanwil Makassar ini Pegadaian itu ada di 4 provinsi, ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Oke. Itu memang ada berbeda di beberapa tempat ya. Artinya kalau dari hasil kita di kota-kota besar, para milenial yang kelahirannya 90-an atau tahun 2000-an itu mendominasi tabungan emas. Edukasi kita ke masyarakat, mahasiswa itu sangat luas. Paling tidak kalau Mbak Sukma mampir ke kafe kita di Gade Coffee itu, hari ini tidak ada lagi teman-teman kita bapak-bapak yang hadir di sana, tetapi memang para milenial, para mahasiswa. Nah, ini yang mendominasi. Tetapi kalau dari sisi nilai yang ditabungkan, yang disimpan, memang para milenial ini masih beranjak belajar dengan angka-angka sedikit demi sedikit. Karena tadi keluh saya untuk menabung emas itu kapan? Ya pada saat punya uang. Nah, para mahasiswa itu kan tentu dari uang kuliahnya atau uang transportnya dari orang tua itu belum begitu banyak. Tetapi jumlahnya peminatnya sangat banyak dan sangat besar daripada generasi muda, dan ini tentu yang harus kita berdayaan untuk momen bagaimana Indonesia maju di tahun-tahun ke depan ketika para milenialnya melek dengan investasi emas, sehingga ketika usia masuk 30-40 ekonominya sudah kuat, bisa bisa mengembangkan kemampuan bisnisnya. Jadi mungkin punya cita-cita bangsa Indonesia atau masyarakat kita hari ini tidak lagi bercita-cita untuk menjadi ASN, tetapi menjadi pengusaha-pengusaha handal. Dan ketika mereka sudah simpan emas sejak usia muda. Gitu Mbak Sukma. Jadi kapan-kapan bisa digadai gitu Pak ya. Jadi tidak dijual nih, kalau Pak Erwan bilang jangan dijual emasnya, digadai aja. Oke. Suruh gadai aja dari tadi kan. Kalau Pak Erwan tadi bilang jangan digadai, tapi jangan dijual, bisa digadai. Kalau saya bilang ini, silahkan saja berinvestasi, buat dana cadangan, bahwa kemudian hari mau digadai itu pilihan ada di masyarakat supaya ekonominya tetap survive. Para remaja, para milenial tetap bisa pakai HP yang keren, kuotanya cukup, tetapi cadangan dana daruratnya tetap ada. Simpan emas gitu. Iya, mantap. Oke, saya ke Pak Erwan. Pak, kita tahu sekarang orang, apalagi milenial sih, memang lebih banyak mengakses segala kebutuhannya lewat smartphone. Dan itu pun juga rata-rata sekarang semua berbasis digital semua. Mau bayar apapun juga tinggal scan barcode apa dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita ingin cicil emas di Bank Mandiri Syariah, Pak, apakah boleh juga langsung mengajukan melalui aplikasi yang Bank Mandiri Syariah punya? Karena kan mengingat pandemi dan kita misalnya saya mau beli emas, ya kan pengennya langsung akses di smartphone aja Pak, tidak harus datang ke ke outletnya atau bagaimana, Pak Erwan? Kan? Ya, jadi kita betul di situasi perkembangan sekarang, khususnya di kondisi pandemi COVID gitu ya, memang kita beralih ke digital gitu ya. Alhamdulillah Bank Mandiri Syariah kami juga mengikuti ya dengan cepat ya kondisi seperti ini. Kami ada namanya MSM, Mandiri Syariah Mobile. Jadi memang kalau ingin syarat untuk berinvestasi emas, kita tuh wajib membuka rekening yang pertama gitu kan. Alhamdulillah untuk membuka rekening itu cukup Tribuners, cukup di rumah saja gitu ya. Hanya cukup download Bank Mandiri Syariah Mobile ya, Mandiri Syariah Mobile di download, kemudian
sistemnya nanti burekol ya, buka rekening online ya, cukup dengan KTP. Tapi syaratnya memang KTP yang harus sudah iktp ya tentunya. Nanti dari situ nanti ada sudah terintegrasi dengan rekening Bank Mandiri Syariah. Nanti ada choice, ada pilihan untuk berinvestasi. Salah satunya adalah cicilan emas itu sendiri. Nanti insya Allah bisa dijembatani dengan Mandiri Syariah Mobile. Jadi memang cukup di rumah saja gitu ya. Nanti insya Allah selesai dengan handphone atau gadget. Ya, jadi tetap bisa berinvestasi, namun tetap di rumah aja gitu Pak ya. Tidak perlu datang ke outletnya Bank Mandiri Syariah kalau ingin melakukan cicil emas itu tadi dengan kemudahan-kemudahan yang bisa diakses melalui fitur aplikasi mobile Mandiri Syariah ya Pak ya? Ya, Mandiri Syariah Mobile. Mandiri Syariah Mobile. Oke, kalau untuk di Pegadaian sendiri Pak, tadi Pak Alim bilang kalau misalnya mau nabung kan mulai dari 10.000 ya Pak ya. Nah itu caranya bagaimana kalau misalnya kita pakai daftarnya di Pegadaian digital itu Pak? Jadi gini, itu kan bisa di aplikasi itu ada membuka ya hampir sama lah KTP, kemudian di foto, di upload. Di situ nanti akan banyak perintah-perintah lah. Kalau digital itu saya rasa mudah lah, cuman klik. Ada langkah-langkahnya benar-benar. Sudah ada di situ. Tentu dengan ektp, dukcapil, dengan otomatis akan membuka. Dan kemudian kenapa 10.000? Tentu misalnya Mbak Sukma punya tabungan rupiah ya, di perbankan, itu tinggal dialihkan saja ke tabungan emas Pegadaian, itu nanti langsung akan keluar 0,01 gram. Saya sudah. Jadi besok pagi bangun, sudah masuk itu berapa gram tambahannya dari tabungan. Artinya begitu mudahnya. Dan ini memang kesempatan bagi para milenial. Milenial itu kan dua. Satu murah, kedua tidak ribet. Ini sangat tidak ribet, sangat santai. Ibaratnya sambil media sosialan langsung bisa transaksi dengan HP, dan itu sangat memudahkan buat para milenial. Tapi kalau mau lebih keren lagi sambil ngopi di Cafe Grade, itu kita banyak program, banyak diskon di sana. Konsepnya milenial enggak Pak? Biar bisa swafoto juga sekalian sambil nabung emas. Kalau itu kan gini, tentu ada pilihan. Kita kasih pilihan buat saya mau bilang orang tua kok nggak enak ya. Tribuner saja Pak, tribuner saja semua. Buat para senior ngopi-ngopi di sana nggak apa-apa juga, berkenalan dengan milenial. Tapi sebenarnya program promonya ketika bertransaksi di The Gadi Cafe itu buat semua pelanggan. Sambil ngopi di sana bisa transaksi Pegadaian. Mau minta penjelasan apapun bisa di sana. Dan itu sangat mudah karena kita ini hampir di bulan-bulan ini kenaikannya hampir 100%. Orang beralih ya, dari tadinya mereka menyimpannya mungkin dalam bentuk rupiah, sekarang hari ini dialihkan ke tabungan emas. Bahkan deposito beberapa para pengusaha sudah dialihkan ke tabungan emas. Berarti ini early warning system buat masyarakat, ya, para tribuner, jangan ketinggalan. Ayo kita alihkan betul. Emas, supaya bisa tahan terhadap jika ada resesi. Kalaupun tidak ada, kalian sudah beruntung dengan adanya kenaikan harga emas. Jadi tidak ada yang rugi. Pilihan ada di para tribuners yang hadir di acara hari ini. Insya Allah, kayaknya Mbak Sukma langsung mau mindahin depositonya. Saya tidak bilang mau ke Pegadaian atau ke Bank Mandiri, silakan aja Mbak Sukma, atau bagi dua juga nggak apa-apa. Kalau banyak ininya langsung investasi kedua-duanya aja Pak. Kan enak bisa cicil emas di Bank Mandiri Syariah, bisa nabung emas di Pegadaian. Aku kasih promo dari Pegadaian. Siap. Oke, itu dari Pegadaian. Nah, kalau Pak Irwan di Bank Mandiri Syariah, kan Pegadaian sendiri untuk menyasar milenial ya, untuk menyasar nasabah milenial, khusus dalam hal tabungan emas itu tadi,
dia Pegadaian menyiapkan kayak semacam kafe biar mereka lebih mudah untuk mengedukasi milenial. Nah, kalau di Bank Mandiri Syariah, Pak, apakah juga ada tempat yang disiapkan misalnya atau konsep kantornya memang dikemas sedemikian rupa biar cozy ya kan, biar orang juga enak datang ke sana untuk cicil emas atau bagaimana? Silahkan Pak Erwan. Ya, kita sedang sudah mengembangkan konsep-konsep digital brand sekarang, digital banking. Digital brand ya, oke. Mbak Sukma pernah main ke kantor kita juga kan, yang Ya, di betul. gitu ya. Jadi memang kita konsepnya konsep cafe tapi banking hall gitu ya. Jadi memang kita menyasar ke milenial, di mana nanti di sana beragam informasi mengenai bentuk-bentuk investasi ataupun literasi keuangan secara utuh gitu ya, apa dan bagaimana produk perbankan, khususnya perbankan syariah, kita sajikan di launch kita, di launch digital brand. Jadi silakan mungkin para milenials yang ingin update ya mengenai apa dan bagaimana bentuk-bentuk berinvestasi, apa dan bagaimana bentuk kepemilikan emas atau tabungan dan lain-lain lah gitu ya, secara ini bisa menikmatilah layanan ini kita. Jadi benar-benar wifi-nya ada gitu kan, mau ngopi juga ada juga di situ ya. Oh, bisa ngopi-ngopi juga, mantap tuh. Ngopi-ngopi juga, santai. Insya Allah sih arahnya seluruh hotel-hotel kita sudah ke sana di konsep digital brands. Jadi nggak pakai sistem antrian lagi gitu ya. Jadi cukup duduk aja, nanti petugas kita yang mendekat ke ke teman-teman ya atau tribuners yang ingin mendapat informasi secara lengkap. Tapi kalau nggak mau ribet, ya tadi cukup dengan Mandiri Syariah Mobile. Iya, betul. Ya. Tribuners menarik sebenarnya ya, baik Pegadaian maupun Bank Mandiri Syariah benar-benar menghadirkan layanan yang memanjakan kalau saya bilang. Kita ke Bank Mandiri Syariah juga sudah ada tempat yang cozy yang disiapkan, ada kopinya juga, dan Pegadaian juga punya kafe malah yang khusus untuk memudahkan para milenial untuk nongkrong sambil belajar atau mengedukasi juga dirinya terkait investasi emas. Dan itu menarik. Ini bisa kita menentukan pilihan bagaimana nyamannya untuk berinvestasi. Yang pasti kedua juga menawarkan program yang sangat menarik ya. Dan kalau misalnya kesempatannya ada sekarang untuk berinvestasi, ya jangan ditunda. Nah, baik Pak Erwan, Pak Alim, karena sekarang juga kan sudah 16.58, sebentar lagi juga kita akan closing statement. Tapi saya mau masing-masing juga memberikan, membocorkan gitu Pak, terkait program menarik apa sih ke depannya agar masyarakat lebih teredukasi, lebih tertarik untuk berinvestasi emas. Saya ke Pak Erwan dulu Pak, mungkin sekaligus jadi closing statement. Program-program apa sih yang akan dihadirkan oleh Bank Mandiri Syariah agar supaya nasabah atau masyarakat secara umum lebih tertarik untuk cicil emas di Bank Mandiri Syariah. Nanti juga akan disusul oleh Pak Alim sebagai closing statement-nya. Silahkan Pak Erwan. Baik Mbak Sukma, terima kasih atas kesempatan sore hari ini. Kita dapat senang berinteraksi ya dengan Pak Alim, dengan Mbak Sukma gitu ya. Jadi memang kami ada program khusus sampai dengan akhir tahun ini gitu ya, untuk para milenial yang ingin mendapat penghasilan tambahan gitu ya. Dari ininya kita ada program fee referral gitu ya, sebesar 0,2% dari nilai pencairan. Jadi misalnya Mbak Sukma nih masuk dalam komunitas kita sebagai referral, bisa mengajak sesama temannya yang milenial untuk investasi melalui cicilan emas di Bank Syariah Mandiri, insya Allah nanti akan dapat fee referral. Itu program kita yang menurut saya cukup menarik gitu ya, sebagai income tambahan buat milenial. Ya, terus milenial juga yang ingin ini juga, tadi kan kita bicara mengenai Mandiri Syariah Mobile. Nah, program adalah tetap dapat juga get member program kita gitu ya, 20.000 per aplikasi yang untuk pembukaan Mandiri Syariah Mobile. Jadi Mbak Sukma bisa mengajak milenial yang lain, nanti akan dapat program. Lumayan lah buat nambah-nambah. Lumayan Pak, investasi. Ya, investasi juga nanti bisa diinvestasikan lagi gitu ya. Buat investasi, betul. Betul. Program counter layanan gadai kami, counter layanan emas kami di seluruh outlet Bank Mandiri Syariah
di Indonesia Timur maupun di Indonesia. Ya, terima kasih. Salam investasi untuk Tribuners semua. Mantap, terima kasih Pak Irwan. Sekarang saya ke Pak Alim dulu Pak nih. Ini closing statement Pak terkait programnya Pegadaian Makassar ke depannya, khususnya mungkin dalam menarik minatnya masyarakat untuk berinvestasi emas. Silahkan Pak. Oke, makasih Mbak Sukma, Pak Irwan. Ini Tribuners dan yang hadir pada acara ini memang benar sampai Indonesia Timur, sampai Maluku, saya lihat sampai Ambon ramai sekali. Yang mungkin yang saya mau sampaikan, ini Tribun ini luar biasa. Karena kita ini hampir mirip antara Bank Mandiri sama Pegadaian. Jadi buat para Tribuner akan diberikan yang terbaik, baik Pegadaian maupun dari Bank Mandiri. Namun demikian, saya mau ingin sampaikan di acara ini bahwa Pegadaian hari ini tidak dalam posisi jualan atau pengen mengajak orang menjadi nasabah Pegadaian, kemudian membeli produk-produk Pegadaian, tidak. Hari ini Pegadaian, saya sebagai pembicara hari ini ingin mencerdaskan para Tribuner yang hadir pada hari ini bagaimana cara cerdas mengelola keuangan, yaitu dengan cara investasi emas. Karena kalau sekedar jualan saja, saya rasa program akhlaknya Pak Erick Thohir tidak sampai ke masyarakat. Cita-cita kami bahwa Pegadaian, mungkin Bank Mandiri, ingin menjadikan masyarakat Indonesia ini sejahtera, tentu harus pandai-pandai mengelola keuangannya. Khusus bagi para ibu-ibu, emak-emak di Tribuner hari ini, pilihan emas itu adalah pilihan cerdas dan tadi sudah disampaikan pada acara hari ini. Kalau program-program yang pada hari ini paling tidak sampai seminggu ini Pegadaian masih ada, kebetulan di background saya itu ada momen emas, itu masih ada. Setiap pembelian cicilan emas di Pegadaian pada hari ini diberikan cashback senilai 50.000 per gram. Momennya cuma hanya seminggu ini, mudah-mudahan para Tribuners bisa mengambil momen ini. Kemudian untuk pembukaan tabungan emas diberikan gratis biaya administrasi, bahkan untuk pembelian 1 juta investasi tabungan emas kita berikan gold back kepada masyarakat yang ini. Kemudian cara bertransaksinya tentu bisa melalui Pegadaian Digital Service dan bisa juga datang ke outlet-outlet kami yang berjumlah 400 lebih sampai di Maluku. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan. Sekali lagi, Pegadaian pada acara ini tidak dalam keadaan jualan, tapi bagaimana masyarakat bisa cerdas menginvestasikannya. Silakan mau di Bank Mandiri atau Pegadaian. Karena kalau hari ini saya ada Pak Dipin, saya enakan sama Pak Irwan. Tapi pilihan cerdas ada di masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa memilih dan menjadikan momen kesempatan ini menginvestasikan uangnya di dalam bentuk emas. Gitu Mbak Sukma. Siap, makasih mantap. Pak Irwan, keren. Mantap Pak Ali, mantap Pak Irwan. Tribuners tadi sudah jelas sekali ya dipaparkan bagaimana pentingnya berinvestasi emas untuk jangka panjang lagi, karena tadi kalau kita lihat dari apa yang ditampilkan sama Pak Irwan itu dari tahun 90-an, bahkan saya belum lihat kalau 90. 90-an itu memang peningkatannya memang luar biasa sekali ya, dari harga 17.000 sekarang sudah harga 1 juta lebih, ya kan? Jadi kalau kita dari dulu misalnya saya dari kecil, dari lahir sudah punya anting misalnya ya Pak ya, dan saya simpan sampai sekarang, kan kalau dijual lagi ternyata harganya juga sangat-sangat tinggi. Itu ditaksirnya juga sangat-sangat tinggi. Jadi para Tribuners di rumah juga sudah memiliki gambaran, semoga ya teredukasi pastinya, ketimbang misalnya investasi yang lain, emas juga salah satu dan bahkan salah satu alternatif yang sangat-sangat bagus untuk kita berinvestasi untuk masa depan. Karena makin ke sini bukannya makin turun, tapi justru nilainya yang akan semakin naik. Dan juga tadi kita dalam kondisi seperti ini juga masing-masing entah di Pegadaian, di Bank Mandiri Syariah justru menghadirkan layanan yang berbasis digital. Jadi kupikir tidak ada lagi lah alasan untuk kita menunda untuk berinvestasi. Karena kalau bukan sekarang kapan lagi ya Pak Alim, Pak Irwan? Dan tentunya kalau nanti baru mulai sadar, tentunya sudah terlambat lah. Kalau sudah tua, sudah tidak memiliki penghasilan tetap, tapi baru berpikir untuk berinvestasi emas, saya pikir itu sudah terlambat. Kalau bukan sekarang ya udah ada waktunya, ada kesempatannya, ada uangnya,
silahkan. Dan terima kasih banyak tentunya saya ucapkan kepada Pak Alim dari Pegadaian Kandil Makassar dan juga Pak Irwan dari Bank Mandiri Syariah sudah meluangkan waktunya. Saya yakin kedua bapak-bapak ini sibuk sekali Pak ya, apalagi sekarang mungkin banyak sekali event-event virtual, tapi menyempatkan waktunya untuk menyapa Tribuners di rumah, untuk mengedukasi kita bagaimana pentingnya berinvestasi emas untuk jangka panjang. Dan saya Mawati Ibrahim dan mewakili tim Tribun Timur mengucapkan terima kasih banyak Pak. Semoga secepatnya kita bisa ketemu, diskusi ya kan. Tapi bukan lagi virtual, tapi secara langsung Pak. Kita berharap pandemi segera berlalu, bukan lagi new normal, tapi kembali normal seperti sedia kala. Biar aktivitas juga lancar lah. Dan buat Tribuners di rumah jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya, untuk tetap di rumah saja jika memang tidak ada yang mendesak. Tetap di rumah, jaga jarak, pakai masker jika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya rame-rame dan sebagainya. Terima kasih banyak Pak Alim, terima kasih banyak Pak Irwan, dan saya Sukmawati Ibrahim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.